hidup dan kehidupan, untuk kita sama-sama gunakan mempelajari kitab sucinya dengan niat untuk mendekatkan diri kepadanya, taqarrub ilallah atau qurbatan ilallah. Amin. Semoga niat baik kita ini diterima oleh Allah SWT dan benar-benar kita diterima untuk bersua dengannya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 36 sampai 40. 36 sampai 40, dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita, membimbing kita membaca ayat-ayat tersebut. Dan karenanya kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا. ولا تمش في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. ولا تجعل مع الله إلها آخر في جهنم. فتلقى في جهنم
ملوما مدحورا فانطلقا في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وسلم بدوام على رسول هذه الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل Mewakili jemaah semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsiran Ustaz Faisal dan Singapura. Semoga semua ayat yang beliau bacakan tadi menjadi cahaya bagi kehidupan beliau dunia dan akhirat. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibacanya tadinya menjadi pengundan rezeki, memudahkan urusan, dan mengangkat berbagai macam masalah dan memberikan kesehatan. Kita teruskan surat yang ke-17, surat Al-Isra. Al-Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 111 ayat. Jadi 111 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 36 sampai 40. Seperti biasa, sebelum kita mulai dari ayat baru, kita ulangi ayat terakhir yang sebelumnya kita telah bahas, yaitu ayat 35. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun ahsanu ta'wila. Jadi kita lihat ini berurut-urut dari atas. Pertama kali suruh mengembak kepada Allah saja, terus kepada orang tua berbuat baik, dan seterusnya. Lalu sekarang berbicara tentang pentingnya memenuhi hak-hak orang lain, terutama dalam transaksi atau dalam ekonomi. Jadi kesimpulan kita terakhir bahwa Islam itu tidak pernah membuat semacam gap antara yang agama dan yang umum, karena yang disebut dengan agama dan umum sama-sama diatur oleh Al-Quran, oleh Islam. Kata agama itu adalah istilah yang kita gunakan manusia, kata agama itu adalah bahasa Sanskerta, sedangkan dalam pandangan Islam tidak ada istilah atau gap seperti itu. Yang ada kata din secara bahasa artinya peraturan, dan agama ini adalah juga peraturan, baik peraturan ibadah, ataupun peraturan muamalah. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada gap atau dikotomi dalam Islam antara urusan agama dan urusan umum.
apakah urusan yang berkaitan dengan ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Semuanya diatur. Ini terbukti dalam ayat ini dikatakan, wa'uful kaila idza kiltum, penuhilah takaran, literan, apabila kalian menakar. Maksudnya menakar untuk orang lain. Wazinu bil qistasi, dan juga timbanglah dengan neraca yang benar. Bil qistas, ya, al-mustaqim. Bil qistas secara bahasa adalah dengan neraca yang benar, yang lurus, ya, mustaqim itu lurus. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik dan itulah takwil yang paling baik. Takwil artinya kembali sesuai dengan persepakatan awal. Jadi kalau kita memberikan hak-hak orang lain, ingat hak orang lain itu muncul setelah kewajiban ditunaikan. Orang itu telah membayar, maka dia berhak mendapatkan beras misalnya. Misalnya dia membayar 1 liter, maka dia berhak mendapatkan beras 1 liter. Maka harus mereka mendapatkan haknya sesuai dengan persepakatan dari awal, bahwa 1 liter misalnya Rp10.000. Ataukah ditimbang 1 kilo misalnya beras misalnya Rp15.000. Maka harus sama. Timbangan tidak boleh direkayasa, juga takaran tidak boleh direkayasa, tidak boleh curang. Sekarang ayat 36. Gambarannya mata, karena seluruh panca indera kita ternyata akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ayat ini terutama di era atau zaman sosial media sekarang atau media sosial, ayat ini perlu kita camkan bersama, semua kita umat Islam terutama, bahwa jangan kita memposting atau men-share sesuatu yang kita sendiri tidak punya ilmu di dalamnya. Ingat, tidak punya ilmu di dalamnya. Karena kalau kita share, apalagi di grup, itu artinya menyebarkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu apa isinya. Yang kedua, jangan sampai kita masukkan di grup baru bertanya. Artinya kita sudah membantu orang itu menyebarluaskan sesuatu, bagaimana kalau ternyata buruk? Jadi kalau misalnya kita ingin bertanya, tanyalah kepada ahlinya. Jadi tidak perlu di grup, langsung aja ke orangnya. Di japri ataukah langsung orangnya. Artinya ke WhatsApp pribadinya. Dengan catatan kita sendiri sudah menonton. Jangan suruh orang lain nonton lagi, kasih kerjaan. Jadi isinya begini, tulis di situ bahwa ini bagaimana pendapatnya. Jadi jangan kirim video kosong doang, terus bagaimana tanggapannya, itu kan artinya nyuruh orang nonton. Sementara pertama belum tentu tontonan itu bermutu, berkualitas. Hidup kita ini kan terbatas, waktu kita harus selektif. Semakin arif orang, semakin memfilter waktunya. Tidak semua harus ditonton. Kalau tidak berkualitas, ya tidak perlu ditonton. Kenapa? Karena setiap kita menonton sesuatu, ingat, butuh waktu. Dan waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Jauh lebih berharga daripada permata. Jauh lebih berharga daripada emas. Jauh lebih berharga daripada intan berlian. Kenapa? Karena waktu tidak bisa kembali kalau sudah digunakan. Habis begitu saja, hilang. Maka alangkah bodohnya kita, alangkah tidak arifnya kita menggunakan waktu kalau kita gunakan waktu hanya nonton hal-hal yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas asal-usulnya. Apalagi kalau dibagikan ke grup, ada lagi di grup itu membagi lagi, akhirnya apa yang terjadi? Menjadi berlipat ganda eksponensial, padahal boleh jadi isinya adalah mudarat. Mudarat bagi pribadi orang, mudarat bagi agamanya, mudarat bagi pikirannya, bahkan bisa mudarat bagi bangsa dan negara. Jadi oleh sebab itulah, mari kita baca ayat ini baik-baik. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti. Sebetulnya secara kata bahasa Arab ini bukan mengikuti sebetulnya ini. Kata takfu itu dari kata waqafa, berhenti, berdiri. Maka dari sini kemudian lahir istilah wukuf. Ya, kalau istilah membaca Al-Quran kira wakaf. Wakaf itu tempat berhenti. Sedangkan wukuf artinya kita diam sejenak di Arafah. Jadi di Arafah itu wukuf itu cuma diam di sana. Ya paling antara zuhur dan terbenam matahari saja.
Jadi tidak lama, wukuf, berhenti di sana sejenak. Nah, jadi dengan demikian kata-kata la takfu, janganlah berhenti, ya jangan diam. Maksudnya jangan berpendapat. Jangan berhenti artinya jangan sampai di situ saja pendapatnya. Jangan berpendapat seperti itu kapan? Malai salah ilmu. Apabila kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi apabila lai salah ilmu, kamu tidak punya ilmunya. Jadi kalau kita tidak punya ilmunya ya nggak usah. Ya. Nggak usah edarkan baru tanya-tanya pendapatnya orang. Kita sendiri tidak punya ilmunya. Ya. Jadi kalau kita sendiri tidak punya ilmunya ya nggak usah berpendapat begitu. Dan kita justru sama bertanya, jangan di grup. Tanya kepada ahlinya, karena Al-Quran mengatakan tanyalah kepada ahlinya. Ya masa di grup kita tanya tentang sakit pinggang kita. Ya caranya kita datang ke dokter. Ya. Oleh sebab itulah selalu harus kalau bertanya tanya kepada ahlinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya. Jadi Al-Quran ini sebetulnya indah sekali. Ya. Kalau kita tidak tahu tanya kepada ahlinya. Kalau kita tidak tahu, jangan menyebarkan kepada orang lain. Jadi, malai salah kabiha ilm. Jangan berhenti. Bisa juga diartikan jangan men-share, jangan memposting, jangan mereposting apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi, apa penekanannya di sini? Ya ilmu ini yang kita lingkari ini. Jadi, artinya umat Islam itu penting sekali berilmu. Runtuh hancurnya sebuah peradaban, sebuah masyarakat, komunitas, bangsa dan negara karena ilmu. Ya. Sebetulnya Barat itu sebetulnya kasar, kolonialistik, imperialistik. Tapi kenapa kemudian bisa berkuasa lama? Karena dia menguasai ilmu. Sementara Timur sebetulnya adalah arif, bijaksana. Ingat, Timur itu peradabannya sudah tua. Mereka sudah lama kebudayaannya, yang namanya Timur itu. Karena rata-rata peradaban lama itu kan di Timur. Persia misalnya, Mesopotamia, Cina, India itu kan timur semuanya. Ya, jadi mereka itu sebetulnya arif. Tapi kenapa kemudian mereka dikuasai, dihancurkan dulu oleh Barat? Sederhana, karena ilmunya. Ada ilmunya, tapi ilmunya itu dikerdilkan, ya, dikerdilkan, dibonsai. Misalnya orang Islam ilmunya hanya ilmu ibadah mahda, ilmu tata cara wudhu, ilmu salat, ilmu ini. Ilmu tentang membuat pesawat, membuat senjata, membuat kendaraan tidak digunakan. Akhirnya kemudian ilmu ini diambil oleh orang lain dan akhirnya mereka bisa membuat kendaraan besar. Mereka membuat senjata, mereka membuat meriam pada saat itu. Ketika dunia timur masih menggunakan keris, golok, pedang, mereka sudah menggunakan meriam. Ya. Jadi seperti itu yang kita lihat pada saat. Jadi sebetulnya ilmunya mereka kembangkan. Apa yang menyebabkan Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua? Bukan karena Jepang tidak punya ilmu pengetahuan teknologi, tapi kalah duluan dari sisi ilmu nuklir, ilmu atom oleh Amerika. Amerika sudah bikin proyek Manhattan Project, membuat yang namanya bom atom. Jepang baru mengandalkan pesawat-pesawat tempur saja, jet-jet tempur. Jet tempurnya Jepang banyak dan berhasil mengalahkan imperialisme di Asia Selatan, Asia Timur. Baru diganti dengan imperialisme baru Jepang. Mereka mengalahkan Belanda di Indonesia, mengalahkan Inggris di Malaysia, di Malaya. Kemudian Perancis di Vietnam, mengalahkan Amerika di Filipina. Itu kan luar biasa sebetulnya Jepang dulu. Tapi Jepang kembali melakukan hal yang sama. Akhirnya kemudian datanglah Eropa mengalahkan kembali dengan cara apa? Amerika membuat bom atom. Jadi selangkah lebih maju. Nah, artinya apa? Ilmu ini sangat penting. Begitu kita ilmunya rendah, kita akan menjadi objek yang akan diinjak-injak, dieksploitasi, diimperialisasi, dikolonisasi oleh kelompok-kelompok lain. Makanya dikatakan jangan berhenti. Artinya kita tidak boleh berhenti dalam belajar. Jangan berhenti pada sesuatu yang kamu tidak ketahui. Artinya belajar terus, maju terus, kejar ilmu itu. Ya, kata Nabi sampai kepada liang lahat. Ya. Jadi kita sudah disampaikan, kalau perlu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sana. Jadi kita bisa mengambil dimanapun juga ilmu-ilmu itu. Nah, ketika Timur rata-rata berhenti pada ilmu-ilmu tradisional,
Islam berhenti pada ilmu salat, ilmu haji, dan berantem di sana, berantem antara kunut tidak kunut, antara angkat tangan tidak angkat tangan kalau dia salat. Akhirnya habis waktu di sana beratus-ratus tahun. Ya. Begitu juga di negara seperti India misalnya juga waktunya habis untuk berkaitan dengan perbedaan-perbedaan di antara di antara sekte-sekte Hindu misalnya. Hanya begitu seterusnya. Buddha juga begitu. Akhirnya kemudian Barat kemudian justru meninggalkan agama karena bagi mereka agama telah menciptakan perpecahan, maka dia fokus pada ilmu dengan melakukan sekularisasi sebelumnya. Nah, pertanyaan apakah kita harus melakukan sekularisasi juga? Jawabannya tidak. Islam kita tidak mengenal sekularisasi. Yang ada adalah mempelajari Islam secara holistik, secara all in, secara keseluruhan. Tidak boleh dipindah, dikapling-kapling. Seakan-akan Islam itu hanya yang berwudu, sehingga seakan-akan ustadz hebat itu adalah yang menguasai wudu. Ulama hebat itu yang menguasai tata cara salat. Bukan. Yaitu yang menguasai sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Ya. Makanya sudah ulama. Ulama itu kan adalah bentuk jamak dari alim. Alim adalah bentuk fa'il atau isim fa'il daripada ilmu. Jadi orang yang berilmu namanya alim, bentuk jamaknya ulama. Maka di Asia Tenggara terkadang didobel menjadi alim ulama. Ya. Jadi sebetulnya alim ulama itu artinya menguasai segala-galanya. Tahu tentang mikrofisika, tahu tentang biologi, harusnya seperti itulah. Jadi dia mengakomodasi semua pengetahuan sehingga tidak tertinggal dan tidak menjadikan diri dan komunitasnya menjadi objek penindasan dan eksploitasi bangsa-bangsa lain. Jadi wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi karena kalau kita berhenti pada suatu ilmu tertentu yang kita sebetulnya tidak menguasainya, maka kemudian kita menjadi rentan terhadap perpecahan. Rentan terhadap perpecahan. Dan ini yang terjadi di komunitas umat Islam. Ya. Jadi kita ini di kelompok-kelompok tuh, di Sunni, di Syiah, di Ibadi berpecah belah. Ya. Gara-gara bacaan-bacaan sholat bisa berbeda. Kan lahirlah kata Syafi'i Maliki itu kan sebetulnya ada yang berbeda di sana, hanya bacaan-bacaan tentang meletakkan tangan di dada, itu kan bisa terjadi perbedaan mazhab gara-gara itu. Ya. Dan ini terus sudah ribuan tahun lebih. Ya. Kira-kira bermula dari 150 tahun setelah Nabi wafat, itu berlangsung sampai sekarang dan tidak selesai-selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Komunitas-komunitas Islam itu hancur semuanya, dikuasai, dirusak oleh pihak-pihak luar. Jadi Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Karena ilmu ini harus dicari. Karena Allah mengatakan di surat, ingat masih surat 16, baru kita selesaikan beberapa waktu yang lalu. Surat 16 mengatakan bahwa ketika kalian dikeluarkan dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, tidak punya pengetahuan sedikit pun juga. Yang Allah berikan apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Yang Allah berikan kepada kita adalah as-sam'a, pendengaran, al-absara, kemudian penglihatan, kemudian al-fuad, al-af'ida. Cuma diberikan kepada kita. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menggunakannya. Nah, ternyata kenapa Tuhan mengatakan begitu? Ini dipertanggungjawabkan ini. Inna sam'a, ya, inna sam'a, sungguhnya pendengaran. Kemudian penglihatan. Kemudian akal pikiran. Kita artikan akal ini. Ya. Ini adalah penglihatan, pendengaran, ini adalah penglihatan. Tentu panca indera kita 5, tetapi yang paling besar peranannya dalam dunia pengetahuan adalah 2 ini. Kemudian dan kedua, kalau ini terpakai, yang lain juga terpakai. Ya. As-sam'a wal absara, kemudian wal fu'ada, hati, akal pikiran. Jadi ini harus kita gunakan. Karena Allah berikan kepada kita tidak ada ilmunya. Ya, coba kita ingat kembali surat berapa? Surat 96 ya. Maaf, surat 19 maksudnya. Surat 16 ya, bukan 19, surat 16. Ayatnya 87. 78. Nah, ini 78 ini. Ya. Kita besarkan dulu.
Coba kita lihat Allah berfirman, wallahu akhrajakum. Allah mengeluarkan kalian min butuni dari perut-perut, ini bentuk jamak. Ummahatikum, ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamun, tidak punya ilmu. Ini ta'lam dari kata ilmu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang sesuatu. Lalu apa yang Allah berikan? Wa ja'ala lakumus sam'a. Yang Allah berikan adalah as-sam'a, al-absara, al-af'idah. Cuma ada 3 aja, pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menggunakan ini. Jadi kata tashkurun itu menggunakan ini. Ya. Mensyukuri dalam pengertian menggunakan 3 unsur ini. Karena inilah yang menyebabkan kita punya ilmu nanti di sini. Kalau kita tidak gunakan ini, tidak punya ilmu. Dan kalau kita tidak punya ilmu, jangan berpendapat berdasarkan ayat ini tadi. Ya. Jadi, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada. Kullun, tiap-tiap itu. Jadi kata-kata kullun di sini, ya, kembali ke sini, kembali juga ke sini, kembali ke sini. Ya. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai pertanggungjawaban. Kullun, tiap-tiap. Ulaika, mereka itu kana anhu mas'ula, daripadanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi semuanya ditanya. Jadi bapak, ibu, tuan dan puan, matanya, telinganya, akal pikirannya nanti ditanya di akhirat. Kamu apain dulu itu akal pikiran? Kamu apain dulu itu penglihatan mata? Kamu apain dulu itu pendengaran telinga? Kok tidak pernah mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhanmu? Nah, itu ditanyakan, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi yang diminta pertanggungjawaban, selama ini kan kita cuma berpikir harta benda. Bukan, ilmu. Ini dikatakan diminta pertanggungjawaban. Ya. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sebelumnya kita sudah lihat yang diminta pertanggungjawaban apa? Ahad. Ya. Innal ahda juga. Ahad itu adalah diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang adalah ilmu. Kenapa? Karena kita tidak bisa berahad pada sesuatu, membuat janji sumpah kalau kita tidak punya ilmunya, dilarang berdasarkan ayat ini. Jadi cuma sekali sebelum kita lihat ayat-ayat pendukungnya, kita tekankan dulu bahwa ayat ini melarang kita mereposting, men-share bahan-bahan, materi-materi, entah itu artikel, tulisan, entah itu video, kalau kita sendiri tidak mengetahui isinya. Ingat, cerita masalah isinya. Dan sedapat mungkin kalau kita mengedarkan video, kita nonton duluan sehingga kita sudah tahu isinya. Sehingga nanti kalau ada orang yang bertanya, kita kasih tahu ini nih yang lakukan, ini sumbernya ini, nah gitu. Karena kenapa kita share? Karena kita anggap itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kalau kita sendiri belum tahu, mau bertanya, jangan di grup, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kalian belum mengetahuinya. Jadi seperti itu. Masalah kesehatan, tanyalah kepada dokter. Masalah perkembangan ekonomi global, tanyalah kepada ahli ekonomi makro. Ya. Kalau berkaitan dengan kenapa kemarin 3 awak pesawat angkasa luarnya Cina gagal kembali, tapi hari ini sudah kembali, itu tanya kepada ahlinya, ahli astronomi misalnya, atau ahli fisika kosmologi, ya seperti itu. Jadi tanya kepada ahlinya masing-masing. Tanya tentang batu-batuan yang macam-macam bentuknya, kalau kita nonton video, tanya kepada ahli geologi. Nah itu dia. Nah jadi seperti itu Mas Kesar, supaya masyarakat ini tertata dengan baik. Jangan masyarakat ini diombang-ambingkan. Apa yang terjadi seperti pembahasan kita hari Senin yang lalu, terlalu banyak sekali orang tertipu. Ya. Kenapa banyak orang tertipu? Karena gampang percaya. Ya. Dan ada orang yang memanfaatkan itu. Nah, oleh sebab itulah jangan kita manfaatkan itu. Yaitu la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya. Sekarang kita lihat ini ayat pendukungnya. Ini adalah surat Luqman. Ini berkaitan dengan hubungan dengan orang tua. Orang tua kita lihat di ayat 21 dan seterusnya kan sudah berbicara pentingnya kita bakti kepada orang tua. Bahkan tidak boleh menggunakan kata uf, wala taqul lahuma uffin.
Ya, qulu kaulan, dan katakanlah kepada keduanya kaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Tetapi kendati pun kita wajib berbakti kepada orang tua sebagai bagian daripada ibadah kita kepada Allah, maka ayat ini menjelaskan bahwa kalau tidak ada ilmunya tidak boleh ikut, walaupun itu orang tua ini. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tua kamu maksa kamu, ala antusyrika bi, untuk mempersekutukan aku. Apa arti persekutukan? Yaitu ma laisa laka bihi ilm. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu yang tidak pada ilmu, harusnya bisa mendatangkan sifat syirik. Jadi katakan antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Jadi kamu tidak punya ilmu tentang. Jadi kalau ma laisa laka bihi ilmun, kalau kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah mengikuti keduanya. Jadi tidak boleh. Jadi orang tua kita kan itu sakral ya. Orang tua kita itu kan adalah di sisi kita itu adalah insan yang luar biasa, karena mereka lah berdua yang menjadi sebab kita ada di sini. Mereka lah berdua menjadi wasilahnya Tuhan atau kapasitasnya Tuhan untuk menciptakan kita. Ya. Nah, tetapi kendati demikian harus selalu mengikuti mereka berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, malaisa laka bihi ilm, kalau kita tidak punya ilmu tentang apa yang disampaikan oleh orang tua kita, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh mewarisi apapun dari orang tua kita kalau tidak punya ilmu pengetahuan. Termasuk agama, kebudayaan, kepercayaan harus berdasarkan ilmu. Malaisa laka bihi ilm, tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan mentaati keduanya. Tetapi walaupun kita berbeda pendapat, tidak boleh mentaati, tidak boleh mengikuti, tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah mempergauli keduanya, yaitu tetap harus memuliakan keduanya di dunia dengan sebaik-baiknya. Tetap harus, tidak boleh ada anak yang yang tutup mulut, maksudnya itu tidak berbicara dengan orang tuanya. Ingat, tidak boleh ada anak yang tidak berbicara kepada orang tuanya. Misalnya anak marah kepada orang tuanya, tidak mau ngomong pada orang tuanya, ini durhaka. Karena ayat ini sudah jelas-jelas syirik. Ada larangan, jangan ikuti, tetapi tetap harus sahibuhuma. Apa artinya sahibuhuma? Tetap bergaul. Sahib itu seperti sahabat, mempergauli mereka, bergaul dengan mereka. Ya. Tetap harus berinteraksi positif dengan mereka dengan cara yang baik di dunia ini. Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Kenapa dikatakan fid dunya? Ya karena boleh di akhirat boleh jadi nasib kita bisa berbeda. Ya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Sebaliknya, daripada mengikuti orang tua yang kita tidak punya ilmu tentangnya, lebih baik mengikuti jalannya orang yang menempuh jalan kembali kepadaku, kata Tuhan. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang anaba, menempuh jalan kembali ilayya kepadaku, kata Allah. Apa sebabnya? Summa ilayya marji'ukum, karena kemudian akhirnya, ujungnya, endingnya, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Bukan kepada orang tua. Kepadakulah kalian dikembalikan. Marji'ukum, tempat kembali kalian adalah aku, kata Tuhan. Dan kalau kalian kembali kepada aku, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan aku beritakan kepada kalian, aku infokan kepada kalian semua rekaman kalian selama di dunia. Apa saja yang kalian perbuat, semuanya ada rekamannya di saya, kata Tuhan. Jadi intinya tidak boleh mengikuti ma laisa laka bihi ilm. Jadi begitu pentingnya ilmu, sampai orang tua pun kalau kita tidak punya ilmunya tidak boleh ikut. Ini juga, itu tadi orang tua, ini Nabi Nuh. Qala Nuhun, berkatalah Nabi Nuh, ini surat Hud ayat 46. Yaitu ketika anaknya tidak naik di atas perahu. Akhirnya kemudian anaknya tenggelam. Sampai detik-detik terakhir Nabi Nuh masih berkomunikasi dengan anaknya. Meminta anaknya, wahai anakku, naiklah ke perahu ayah, jandanya mengikuti orang-orang yang menentang ayah itu. Tapi apa kata anaknya? Wahai ayah, tidak. Saya akan lari ke tempat yang tinggi. Sa'awi ila jabalin. Saya akan lari ke tempat yang tinggi.
Akhirnya singkat cerita anaknya Nabi Nuh tersapu oleh banjir, lalu kemudian menghilang, lalu kemudian Nabi Nuh berkata kepada Allah, qala, maaf di ayat sebelumnya Nabi Nuh minta, ya wahai, di ayat sebelumnya ayat 25, wahai Tuhan, sungguhnya dia adalah ahliku, keluargaku, anakku. Allah menjawab, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu, sungguhnya dia, anakmu itu, laisa min ahlika, dia bukan keluargamu lagi. Apa sebabnya? Innahu, karena sungguhnya dia, anakmu itu, amalun ghairu saleh, amalnya tidak saleh. Jadi patokannya adalah amal saleh, amalun ghairu saleh. Karena amalnya tidak saleh, maka dia bukan ahli lagi, bukan ahlul baitnya Nabi Nuh lagi, dikeluarkan. Jadi patokannya adalah amalnya saleh. Begitu ada gairnya, amalun ghairu saleh, dia laisa min ahlika. Nah, tapi bukan ini yang penting yang kita ingin bahas malam ini. Yang kita ingin bahas adalah ini. Fala, ini Allah berkata, ini kan Allah berfirman ya. Masih kata-kata Nuh tadi, wahai Nuh, fala tas'alni. Jangan engkau meminta kepadaku, ataukah bertanya kepadaku. Tentu meminta di sini maksudnya. Kalau bertanya kan memang justru perlu kalau kita tidak tahu. Ini janganlah meminta kepadaku, berdoa maksudnya. Kan di ayat sebelumnya kan berdoa. Kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 45-nya dulu biar nyambung ya. 45 nih ya. Wana danun, Nabi Nuh berdoa berseru. Rabau kepada Tuhannya kan berarti berdoa. Faqala, seraya berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ya. Inna beni min ahli, sungguhnya putraku itu adalah ahliku. Jadi yang namanya putra memang ahli keluarga. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu Tuhan pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan kamulah hakim yang paling sempurna. Nah, baru kemudian qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu saleh. Baru fala tas'alni, berarti kan doa tadi di sini, jangan meminta ya. Jadi kita artikan jangan meminta, bukan jangan bertanya. Karena ini Rabbi berdoa meminta. Janganlah meminta kepadaku ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi berdoa pun tidak boleh kalau kita tidak punya ilmu tentangnya. Jangan berdoa kepada saya kalau kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nah, jadi jemaah sekalian baik, kalau kita berdoa, kita tahu dulu hakikat segala sesuatu, baru kita berdoa. Karena nanti kalau kita berdoa pada sesuatu yang kita tidak ketahui, nah seperti kasusnya dalam ayat ini, ya, yaitu bahwa Allah mengatakan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah berdoa atau minta kepada saya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini aiduka, saya ini mengajari kalian, maksudnya aidu itu dari kata apa namanya, mau'idah asalnya, menasihati, mengajari kamu, antakuna minal jahilin, agar tidak menjadi bagian daripada al-jahilin. Jahilin itu artinya apa? Tidak punya ilmu. Makanya harus berilmu di sini. Jangan menjadi malai salah KBL, menjadi orang yang tidak punya ilmu. Karena orang tidak punya ilmu, nama lainnya adalah al-jahil. Jamaknya jahilin, jahilun. Nah, jadi inilah Al-Quran menyuruh kita untuk berilmu pengetahuan. Harusnya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini, harusnya di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam itulah tidak gampang beredarnya hoax, ya, framing dan sebagainya. Apa sebabnya? Ya, tidak berani umat Islam mengedarkan berita yang tidak punya ilmu tentangnya. Karena tadi ayatnya jelas sekali. Inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, kullun ulaika kan anu masula. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Ayat 37. Jadi itu tadi tentang pengetahuan. Tidak boleh berpendapat pada sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Lebih baik kita jujur mengatakan, mohon maaf, saya tidak punya ilmu, saya tidak tahu, nanti saya cari tahu. Ataukah nanti saya tanyakan kepada ahlinya, ataukah minta Anda saya tanyakan kepada ahlinya. Seperti itu. Ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Tadi di atas, jangan mengikuti kalau tidak punya ilmu.
Kalau memaksakan, bahasa kitanya, bahasa di orang Indonesia itu sok tahu ya. Pada ikhwan kita di Malaysia dan di Singapura, orang Indonesia itu punya bahasa slang tentang sok tahu, namanya sotoi. Ya. Kalau dia orangnya sotoi, sotoi itu sok tahu, ya, ya artinya seakan-akan bisa menjawab segala-galanya, nanti akan melahirkan kesombongan ini. Maka ayat ini muncul, yaitu wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Apa kesombongannya di sini? Kalau kaitannya di atas, ya sotoi, sok tahu. Ya. Seakan-akan dia tahu semuanya. Jadi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kau berjalan di muka bumi maraha, dalam keadaan sombong, angkuh, arogan. Nah, apa sebabnya? Kalau dia ibadur rahman, justru berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna. Di surat Al-Furqan 63 dikatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna. Yamshuna di sini. Yamshuna alal ardi hauna. Ini kita bisa lihat di sini nih, ya. Surat 25 Al-Furqan ayatnya 63. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, pemurah adalah yaitu orang-orang yang alladzina yamshuna, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi alal ardi haunan. Ini rendah hati. Nah, jadi kita rendah hati. Apa rendah hati? Ya, kita tidak merasa sotoi. Kata Imam Ali, kalau kamu menjawab sesuatu atau menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh, berarti menganiaya ilmu, memboros ilmu namanya. Tapi kalau kamu tidak memberitahukan kepada orang yang bertanya kepadamu padahal kamu tahu, kamu menganiaya orang itu. Jadi harus rendah hati. Makanya orang seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun berkata, tanya aku. Jadi minta tanya. Saluni qabla an takfizuni, kata Imam Ali. Tanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Jadi harus tanya dulu. Karena bagaimana kita tahu apa kebutuhannya kalau tidak bertanya? Jadi tanyalah, saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, kata Imam Ali. Karena kalau saya sudah meninggal, kata Imam Ali, kamu tidak bisa bertanya lagi. Nah, jadi intinya adalah orang yang ibadur rahman seperti Imam Ali tadi adalah rendah hati. Ya, dia tidak berbicara kalau tidak ditanya. Ya. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna. Rendah hati. Di hauna itu merasa rendah hati. Bahkan ini menggunakan kata hauna itu hina. Jadi kalau kita lihat orangnya itu kayak ya kita tidak percaya kalau dia itu orang berilmu. Kita tidak percaya kalau orang itu adalah orang yang ternyata wawasannya luas. Ya. Kenapa? Karena jarang berbicara. Ya. Tapi ternyata begitu kita tanya, waduh luar biasa. Maka dikatakan orang itu adalah hauna, merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila mereka khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil, ingat tadi jahil tadi kata Nabi Nuh tadi, ya itu tadi yang di doanya tadi Nabi Nuh, ya. Kita lihat di sini tadi nih, ya. Saya dan ini kata Tuhan kepada Nabi Nuh, aiduka antakuna minal jahilin. Apa itu jahilin? Malai salah kabe ilm, tidak punya ilmu, jahilin. Nah, sedangkan di sini orang-orang yang ibadur rahman ini apabila disapah oleh orang jahil, justru kalau mereka mengatakan salam, tidak merendahkan, tidak mengecam dan sebagainya. Qalu salama, mengucapkan kata salama. Ini dia. Nah, jadi kita kembali tadi ke ayat ini. Jadi walan tablugal jibal. Jadi lan takhrikal arda. Ini kita mulai dari sini. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innaka lan takhrikal arda walan tablugal jibala tula. Ini secara harfiah mengatakan kamu sekali-sekali tidak akan mampu menembus bumi, bagaimanapun hebatnya kesombongan kamu tidak akan bisa menembus bumi, tidak bisa melobangi bumi sampai bawah bagian paling bawahnya tembus kepada negara yang pas di bawah kita. Walan tablugal jibala tula, dan kamu juga tidak bisa membesarkan dirimu lebih tinggi daripada gunung. Al-jibala tula. Ini bentuk harafiahnya. Saya kira makna yang terkandung di sini adalah bahwasanya kita kesombongan itu tidak bisa merubah keadaan.
Jadi kesombongan kita tidak bisa merubah keadaan. Misalnya saya mengatakan saya orang kaya, tapi saya orang miskin, kan pengakuan saya orang kaya tidak merubah keadaan saya sebagai orang miskin. Saya orang yang tidak berpengetahuan. Kalau saya mengatakan saya ilmuwan, pernyataan saya ilmuwan tidak merubah keadaan saya sebagai orang yang sedikit sekali ilmunya. Nah, begitu Mas. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita tidak bisa merubah keadaan dengan kesombongan ini. Jadi kalau kita sombong, ya, kita sombong, kesombongan ini tidak bisa merubah keadaan di sini. Ya. Tidak bisa merubah keadaan. Jadi kalau kita memang ilmunya cuma sedikit, ya sedikit. Kita walaupun mengaku-ngaku luas sekali, sedikit, ya benar dan sedikit itu. Jadi pengakuan kita atau mulut besar kita tidak membesarkan ilmu kita. Ingat, mulut besar kita tidak otomatis membesarkan ilmu kita. Jadi kesombongan tidak merubah keadaan. Jadi kesombongan tidak merubah keadaan. Kalau begitu, kenapa orang sombong? Kesombongan itu secara psikologi adalah cara orang itu menyembunyikan banyak kekurangannya. Jadi orang sombong itu sebetulnya orang banyak kekurangannya. Cuma menyembunyikan kekurangannya dengan menyombongkan diri. Makanya Al-Quran mengatakan jangan seperti itu. Sehingga orang Islam itu harusnya tadi hauna, rendah hati. Jadi umat Islam itu harusnya rendah hati. Ya. La tamshi fil ardi maraha. Kita lihat di ayat-ayat pendukungnya di sini nih. Surat Luqman misalnya. Ini bagian daripada pendidikan Luqman kepada anaknya, putranya. Yaitu Luqman berkata kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. La tusair, janganlah engkau memalingkan khaddaka linnasi, mukamu dari manusia. Maksudnya kamu jangan berjarak dengan manusia. Jangan dengan manusia itu tidak akrab dengan manusia. Jadi menjaga jarak dengan manusia. Kan orang sombong itu kan biasanya susah untuk bersama dengan orang lain. Jadi wala tusair khaddaka linnas, kamu jangan sampai malingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi marah, dan jangan juga kamu berjalan di muka bumi marah dengan angkuh. Wala tamshi fil ardi marah, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jadi diulangi lagi. Jadi ini adalah ajaran orang-orang suci kan, karena ini kan Luqman ini bukan nabi tapi pasti orang suci karena dia berikan dalam Al-Quran. Luqman mengatakan kepada putranya, wala tamshi fil ardi marah, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Inna Allah, karena sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang sombong, fakhur, lagi membangga-banggakan diri. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Ingat, sombong dan suka membanggakan diri. Jadi penekanannya di sini jemaah sekalian berbahagia. Jadi inilah sifat-sifat manusia Qur'ani. Kemudian surat Ghafir 40:75. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi. Jadi kita dapat masalah kata Al-Quran karena kita itu suka tafrahuna, menyombongkan diri. Ya. Kita suka wah. Ya. Kita suka wah, kita flexing lah. Nah jadi kita artikan yang demikian itu karena kalian itu suka flexing di muka bumi. Jadi kita artikan saya tafrahuna, suka flexing, bersukaria, berwah-wah, bermewah-mewah. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi. Kalian suka sekali flexing di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya setiap kita bertindak di muka bumi harusnya ada alasannya. Harus ada alasan, dan alasannya harus benar. Apa saja? Ya. Misalnya kita pergi ke orang meninggal, pakaiannya disesuaikan. Karena tidak benar kalau kita datang ke orang meninggal pakaiannya pakaian kayak pergi ke pengantin misalnya. Nah begitu. Jadi harus ada alasannya. Bighairil haq. Jadi kalau kita misalnya melakukan tafrahun atau kelihatan lebih ini bisa dibenarkan selama alasannya benar. Ya. Tapi kalau alasannya tidak benar, nah tidak boleh. Ya, nah apabila orang sombong itu dia tidak butuh alasan, yang dibutuhkan penampilan.
Maka dikatakan di sini, zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Dan disebabkan karena kalian suka sekali menyombongkan diri, sombong congkak ya. Apa kata Allah? Udkhulu abwaaba jahannam. Jadi menyombongkan diri itu bukan perkara kecil kalau dalam agama. Karena ini menjadi penyebab masuk neraka jahanam ini. Udkhulu abwaaba jahannam. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam melalui pintu-pintunya. Khalidina fiha, dan kekal kalian di dalamnya selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan itulah tempat yang paling buruk bagi siapa? Al-mutakabbirin. Siapa al-mutakabbirin di sini? Yaitu orang yang tamrahun, sombong congkak, orang yang tafrahun. Jadi ada dua, tafrahun dan tamrahun, mirip ini. Tafrahun itu bermewah-mewah, tamrahun itu congkak, sombong. Nah, orang yang tafrahuna dan tamrahun inilah yang disebut di sini dengan al-mutakabbirin. Dan al-mutakabbirin ini adalah tempatnya jahannam, khalidina fiha. Ayat selanjutnya. Kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan belum mengenal dua orang ini, saya perkenalkan. Yang satu angkat tangan, namanya Benyamin Netanyahu. Yang satunya lagi Donald Trump, kalau ada yang belum tahu. Dan saya kira Bapak semuanya tahu, Bapak Ibu tahu, dan apa masalahnya dua orang ini. Inilah sumber malapetaka masyarakat Gaza, di masyarakat Palestina. Yaitu pemimpin Amerika dan pemimpin Israel. Dua-duanya lah adalah merupakan kolaborasi yang sangat sempurna dalam melakukan perbuatan genosida sepanjang sejak tahun 48 sampai sekarang terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Ya. Jadi Benyamin Netanyahu lanjut daripada sebelumnya. Donald Trump juga begitu, sama saya semuanya. Cuma kita mengangkat duanya karena dua-duanya sekarang adalah incumbent ya. Nah, apa kata Allah? Kullun zalika kana sayun. Itu kejahatan. Kejahatan tadi di atas itu menyombongkan diri. Ya. Kan mereka tadi menyombongkan diri itu karena negaranya besar, ngaku kaya raya negaranya, militernya ada di mana-mana. Seperti itulah. Akhirnya kemudian melakukan kejahatan. Dan kejahatan yang mereka lakukan itu kejahatan yang luar biasa. Semua kejahatan kan buruk, tapi di sini ada kata makruha. Ingat, kejahatan itu di mana-mana buruk, tapi ada kejahatan yang luar biasa, kejahatan extraordinary, yaitu yang benar-benar melakukan pembunuhan secara massal, yaitu yang disebut tadi dengan genosida dan semacamnya. Maka dikatakan kullu dzalika, setiap itu, tapi ini merujuk kepada Donald Trump dan Benyamin Netanyahu secara khusus ya. Ayat ini menjelaskan tadi orang-orang menyombongkan diri di atas ya. Yang di sini disebut dengan mutakabir tadi di sini. Mana tadi mutakabir ini ya. Mutakabir, orang sombong di sini nih ya. Nah, kullu dzalika, semua itu karena adalah sa'yuhu, kejahatannya, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, makruh, sangat dibenci. Kejahatan sangat dibenci. Dapat kita bayangkan apa yang terjadi di Palestina, bukan sekarang saja. Jadi jangan bayangkan Palestina atau Gaza sejak Oktober 2023, bukan. Itu sejak sebelum 1945. Ya, 1948, sejak sebelum itu. Sebelum berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina oleh Ben Gurion. Ya, itu rakyat Palestina sudah menderita sepanjang sampai sekarang ini. Akibat siapa? Akibat kolaborasi antara negara Amerika Serikat yang memimpin NATO dan Israel yang menempatkan dirinya di timur atau di atas tanah Palestina. Ya, dan ini sebetulnya adalah bentuk lain daripada perang salib dulu. Ya. Ingat, perang salib berkali-kali, 1, 2, 3 sampai beberapa kali, dan pada akhirnya kemudian tidak berhasil, digagalkan. Nah, sekarang ini adalah semacam itu, tetapi yang didorong sekarang adalah Zionisme. Makanya negara-negara Eropa Barat pendukung mereka semuanya. Ya, apalagi yang namanya Amerika Serikat. Nah, itulah disebut dengan sayyuhu inda rabbika makruha.
Itu adalah kejahatan yang sangat dibenci. Sekarang An-Naml. Wa man ja'a bis-sayyi'ati. Surat An-Naml itu surat 27-90. Allah berfirman, wa man ja'a bis-sayyi'ati, siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa kejahatan, baik termasuk kejahatan yang makruh tadi, siapa yang datang kepada Tuhannya dengan membawa kejahatan, maka fakubbat wujuhuhum finnar. Maka wajah mereka nantinya akan dijerumuskan. Jadi dibuang ke neraka tapi wajahnya dulu. Kalau kita biasa dibuangkan kaki dulu, ini wajahnya dulu. Fakubbat wujuhuhum finnar. Dia dilemparkan ke dalam neraka dengan kubat. Dia ditunggingkan, dijerumuskan dengan kepalanya di bawah ini, wajahnya. Hal tujzauna, dan mereka diperlakukan seperti itu bukan karena Allah zalim kepada mereka, tetapi illa kecuali ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tiada kalian diberikan balasan di hukuman itu illa kecuali ma kuntum, sesuai dengan dulu di dunia ta'malun kalian kerjakan. Ya, jadi sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Al-Qasas 28-84. Ayatnya mirip. Man ja'a bil hasanati. Siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan hasanah, falahu khairum minha, maka Allah berikan yang lebih baik daripada itu. Dari Hasan inilah Nabi memberi nama dua cucunya, Hasan dan Husain. Wa man ja'a bis sayyi'ati, dan siapa yang datang dengan membawa keburukannya, kejahatannya, fala yujza, maka dia tidak diberikan balasan hukuman, alladzina amilus sayyi'at, yaitu orang berbuat kejahatan itu, kecuali illa maka nu yang malu, sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau orang berbuat baik, hasanah, dia diberikan imbalan yang jauh lebih baik daripada perbuatannya. Tetapi kalau dia perbuatan jahat, dia hanya diberikan balasan sama dengan, setimpal dengan kejahatannya. Jadi kalau perbuat baik, ditingkatkan, ditambahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau perbuatan buruk saja setara dengan keburukannya saja. Karena ini menunjukkan Allah memberikan apresiasi kepada orang berbuat baik. Satu, diberikan sesuai dengan perbuatannya, kemudian ditambahkan karena apresiasi Allah kepadanya, hadiah Allah kepadanya yang telah memilih hasanah dibanding dengan sayyi'ah. Ayat 39. Tilka mimma auha ilaika. Itulah di antara atau sebagian dari auha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Rabbuka, Tuhanmu. Jadi apa yang Tuhanmu wahyukan kepadamu. Jadi itu adalah di antara yang diwahyukan kepada Allah, maksudnya apa? Peraturan-peraturan tadi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kan banyak tuh tadi, mulai daripada orang tua. Awal dulu tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian tidak boleh berbuat buruk kepada orang tua, termasuk tidak boleh mengucapkan kata atau dan seterusnya, banyak apa literan dan sebagainya, membunuh anak, mendekati harta anak yatim, kan sudah semua disebutkan di atas tuh. Lalu kemudian Allah mengatakan itulah, ya, kata zalika di sini kembali kepada tadi perbuatan-perbuatan terlarang itu, yang itu diantaranya karena tidak semuanya, sebagian dari apa yang Allah Tuhanmu wahyukan kepadamu, minal hikmah. Jadi hikmah itu ataukah kearifan itu adalah kemampuan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Jadi hikmah itu pertama dengan Tuhan, kemudian dengan orang tua, selebihnya dengan orang lain, termasuk tadi di situ ada anak yatim. Di situ juga ada hak orang lain, seperti orang yang membeli, orang yang berjanji dengan kita seperti 1 liter, 1 kilo, itu kan semuanya. Nah, hikmah itu adalah ketika memberikan semuanya sesuai dengan haknya. Itulah hikmah. Makanya hikmah itu adalah kebajikan itu sendiri. Jadi itulah diantara hikmah. Bisa saja disimpulkan bahwa isi Al-Quran itu sebetulnya adalah mengantarkan kepada hikmah,
Dan ini bisa kita lihat nanti pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hikmah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, ilah yang lain, Tuhan yang lain. Karena kalau kamu menyembah selain daripada Allah atau bersama Allah kamu menyembah Tuhan yang lain, fatulqa, kamu akan dilemparkan, tulqa itu dilemparkan, fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, malumam madahura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terbuang, terasingkan, tercampakkan. Jadi orang merasa tercela pada saat itu. Dianya merasa tercela, ya, dan merasa dicampakkan. Dia merasa tidak bernilai. Dia tidak ingin hidup, padahal dia hidup. Kita sudah sering sampaikan, ahli neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya tapi tidak hidup juga, ya. Dalam keadaan apa? Malumam madahura. Maka kita lihat dulu hikmah di sini. Surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Yang ingin menggali hikmah itu dari kitab suci Al-Quran tadi. Ingat tadi kata-kata mimma auha ilaika rabbuka. Jadi hikmah itu dari Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata. Jadi kalau ada mengatakan hikmah dari hadis berdasarkan Al-Quran tadi dari Al-Quran, ya. Jadi kan ada yang mengatakan apa itu hikmah, sunnah Nabi, bersiwak dan sebagainya. Berdasarkan itu hikmah itu dari Al-Quran, ya. Jadi kalau kita mendapatkan hikmah ya dari Al-Quran. Jadi siapa yang ingin Allah berikan hikmah, mayasya, ya pelajarilah Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang diberikan kepadanya hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Jadi kalau sudah mendapatkan hikmah, kebajikan, karena dia pasti dalam berbuat proporsional, dia memberikan hak-hak orang lain. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Wa may yadzakkaru, sayangnya tidak ada yang bisa mengambil hikmah atau mendapatkan hikmah illa kecuali ulul albab. Harus ulul albab, harus berilmu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran tadinya. Jadi artinya ulul albab itu memiliki akal. Kalau kita membaca Al-Quran, pergunakan akal. Orang yang pelajari Al-Quran menggunakan akal namanya ulul albab. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran sambil menggunakan akal, maka kita akan diberikan hikmah. Dan dengan hikmah itu kita mendapatkan kebajikan yang banyak. Surat Al-Araf, surat 7 ayat 18. Qala, ini Allah berkata kepada iblis ini, ya, kata, ukhruj minha mad'uman madhura. Keluarlah. Jadi ini Allah mengusir iblis yang tidak mau sujud sambil menyombongkan diri. Allah berfirman, ukhruj, keluarlah, minha, daripadanya, mad'uman, dalam keadaan tercelah, madhura, dan terusir. Jadi siapa tadi yang merasa tercela dan terusir di neraka? Sebetulnya karena di dunia adalah melakukan perbuatan-perbuatan iblis. Ya. Maka dikatakan, laman tabi'aka, siapa saja manusia mengikuti kamu. Jadi ini kata-kata man ini kembali kepada siapa? Manusia dan jin. Kita sebut manusia saja karena kita manusia. Siapa saja manusia yang mengikuti kamu, ya, minhum, dari manusia itu, la'amla'anna, maksudnya dari manusia itu saya akan penuhi Jahannam, neraka Jahannam, minkum, dari kalian. Kaliannya di sini adalah iblis dan manusia, ajmain semuanya. Jadi la'amla'anna jahannam minkum ajmain. Aku akan memberikan atau memenuhi neraka Jahannam semuanya dari kalangan kalian, jin dan manusia terutama. Nah, jadi nilai jemaah sekalian berbahagia. Jadi yang menjadi isi neraka Jahannam adalah orang yang tidak mempelajari Al-Quran dan tidak memiliki hikmah. Jadi inilah disebut dengan wala taj'al ma'allahi ilahan akhara, yaitu orang hikmah. Karena kalau kalian mengambil Tuhan selain Allah, fatulqa fi jahannam maluman madhura. Ayat terakhir. Kalau monyet kan ya kayak orang berbicara itu senangnya aja.
Kita manusia itu tidak boleh berbicara seenaknya. Ternyata tadi kata hikmah. Makanya dalam Al-Quran kalau ada orang berbicara seenaknya, seperti contohnya apa namanya Bani Israel ketika meninggalkan hari Sabtu, hari Sabat, padahal karena ada ikan naik di samudra atau lautan, itu kan kemudian mereka dikutuk jadi monyet yang hina. Kunu kiradatan khasiin. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Dikatakan apakah pantas kalian mensifatkan, asfa itu sifat. Apakah pantas kalian mensifatkan, apakah pantas kalian, Tuhan kalian mensifatkan, ya. Apakah pantas Tuhan mensifatkan kepada kalian bil banin anak laki-laki, wattakhadha dan kemudian dia mengambil untuk dirinya minal malaikat inatha. Kan rata-rata orang mengasumsikan malaikat itu perempuan. Jadi di dalam tradisi agama-agama samawi sebelum Islam, yang namanya malaikat itu perempuan. Tapi dalam Al-Quran, kita sudah mengikuti beberapa ayat, itu malaikat selalu laki-laki. Yang datang kepada Maryam, laki-laki. Yang datang kepada Nabi Ibrahim, laki-laki. Jadi dalam Al-Quran, tidak pernah kita mendengarkan malaikat disifatkan perempuan. Apakah buruk? Bukan. Gini ceritanya. Ketika sesuatu itu tidak jelas jenis kelaminnya, dihitung laki-laki. Nah, malaikat ini kan tidak berjenis kelamin. Ya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin karena dia bukan makhluk biologis. Yang berjenis kelamin itu makhluk biologis yang butuh bereproduksi. Ya. Yang butuh bereproduksi. Yang tidak bereproduksi tidak perlu ada jenis kelamin. Contohnya apa? Contohnya planet-planet kan tidak ada jenis kelaminnya. Ya. Benda-benda angkasa, benda-benda mati kan tidak ada jenis kelaminnya. Nah, jadi jangan demikian. Kalau kita mensifatkan malaikat itu perempuan, ya, kan berarti ada jenis kelaminnya. Bukan berarti bahwa perempuan itu tidak bisa jadi malaikat, setting malaikat, bukan. Tetapi secara bahasa, malaikat itu bukan makhluk biologis. Yaitu karena bukan makhluk biologis, tidak perlu jenis kelamin laki perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kalau sesuatu itu tidak jelas jenis kelamin laki perempuannya, dihitung laki-laki. Seperti itu. Apa saja, kalau kita tidak jelas laki perempuannya, atau campur laki perempuan, itu pakai laki-laki. Ya. Kalau ada orang di luar mengetok pintu, kita katakan man huwa, siapa dia, padahal boleh jadi perempuan. Kenapa? Karena kita belum tahu, ya. Ataukah man anta, siapa Anda, padahal mungkin saja perempuan, harusnya anti, tapi karena belum tahu ya pakai anta saja. Nah, jadi afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Apakah pantas ya Tuhanmu memberikan atau mensifatkan kepada kalian laki-laki sementara dirinya malaikat adalah perempuan. Kalau kau melakukan itu, innakum latakuluna qaulan azima. Sesungguhnya kalian mengatakan sesuatu perkataan azima yang besar salahnya. Ya. Kenapa? Nah, ini dia. Karena tidak mengetahui hakikat. Kan berarti Al-Quran itu menyuruh kita tadi berbicara berdasarkan ilmu. Ya. Kalau tidak berdasarkan ilmu, qaulan azima. Perkataan itu besar dosanya. Kenapa? Dia tidak tahu hakikat. Hakikat apa? Hakikat makhluk hidup, hakikat malaikat. Ya. Hakikat makhluk hidup itu supaya tetap berkelanjutan, karena manusia juga berkelanjutan harus bereproduksi. Bayangkan kalau manusia bereproduksi, tetapi di sekitar kita tidak bereproduksi, kan akhirnya manusia mati kehabisan bahan makanan. Manusia bereproduksi, berketurunan, bergenerasi, tetapi tumbuh-tumbuhan mati dan tidak berkembang biak lagi. Hewan-hewan tidak berkembang biak. Hanya kan manusia kehabisan bahan makanan. Maka manusia makhluk hidup yang lain juga harus bereproduksi, berkembang biak, ya. Terbudidayakan kalau hewan-hewan. Ya. Nah, kalau kemudian malaikat karena dia bukan makhluk biologis, tidak berketurunan, ya, tidak bereproduksi, ya tentu tidak boleh mensifatkan kepadanya laki-laki ataupun perempuan. Tapi dari segi bahasa Arab, dia harus menggunakan bentuk muzakkar. Karena bahasa Arab itu cuma dua, mudzakkar dan muannas. Ya, tidak ada antaranya.
Tidak ada antara muzakkar dan muannas kalau dalam bahasa Arab. Cuma dua. Kalau tidak muzakkar ya muannas, kalau tidak muannas ya muzakkar. Ya. Kalau bukan laki perempuan. Nah, oleh sebab itulah ketika kalian menggunakan kata-kata ini, maka itu adalah qaulan azima, perkataan yang besar dosanya. Artinya apa? Berbicara pada sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan. Nah, berarti kan kita perlu mengetahui hakikat segala sesuatu. Ya. Dan pengetahuan kita tentang hakikat segala sesuatu itulah yang tadinya disebut dengan hikmah. Surat An-Najm ayat 21. Alakumudz dzakar walahul untha, apakah pantas kalian ya memilih anak laki-laki dan kalian berikan buat Tuhan anak perempuan? Bukan merendahkan perempuan di sini, tapi maksudnya di situ apakah pantas malaikat-malaikat itu perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Itu termasuk pembagian yang tidak benar. Ya, diza. Kenapa? Karena menganggap itu yang kesukaan manusia adalah laki-laki, sedangkan yang tidak disukai perempuan diberikan kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, padahal kita sampaikan tadi bahwa yang namanya malaikat itu, atau kayak namanya patung-patung juga tidak mengenal laki-laki dan perempuan. Jadi patung-patung juga bisa saja kita bikin patung berbentuk laki-laki, tapi tetap patung namanya. Patungnya benda mati. Dia bukan laki-laki, cuma bentuknya laki-laki. Ya. Bisa bentuk patung perempuan, tapi bukan perempuan, tetap batu. Bentuknya saja yang perempuan. Surat Az-Zukhruf, surat 43:19. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat itu, sementara malaikat itu adalah ibadur rahman, sebagai perempuan inatha. Ya. Nah, jadi ingat, mensifatkan malaikat itu perempuan. Apa kata Allah? Asyahidu khalaqahum. Apakah mereka menyaksikan ketika malaikat diciptakan? Ya. Maksudnya, apakah mereka pernah tahu jenis kelaminnya malaikat? Apakah mereka menyaksikan ketika malaikat diciptakan? Ini kan ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa alam di atas alam material kita ini, alam biologis kita ini, yang nggak berjenis kelamin lagi. Ya. Jadi asyahidu khalaqahum, satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Kesaksian mereka akan ditulis oleh Allah dan nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Jadi artinya apa? Berbicara pun, menyebut ini laki perempuan pun dalam Islam diminta pertanggungjawaban. Luar biasa. Ya, ini yus'alun, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Jadi dalam pandangan Al-Quran, kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini, apapun yang kita jadikan sebagai pengetahuan harus diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu mengatakan begitu? Ya, atas dasar apa kamu mengatakan malaikat itu perempuan misalnya? Atas dasar apa mengatakan bahwa yang terbaik itu laki-laki, seperti yang dikatakan tadi surat An-Najm? Ya. Sementara di mata Allah, ketika kita sudah melewati alam nasut ini, kita naik ke alam malakut, tidak lagi membedakan laki dan perempuan. Makanya di alam barzah, di padang mahsyar, tidak ada beda laki dan perempuan, semuanya diperlakukan sama, seperti dalam Al-Quran dikatakan, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyasykur. Siapa mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, laki ataupun perempuan, sama semuanya. Jadi cuma sekedar perbedaan laki dan perempuan, bukan pada haknya, bukan pada kehormatan dan kemuliaannya, tapi perbedaan laki perempuan adalah pada gendernya saja. Karena perlu namanya reproduksi dan regenerasi. Jadi hanya untuk kepentingan itu. Jadi munculnya laki dan perempuan semata-mata hanya untuk kepentingan reproduksi dan regenerasi. Bukan lebih dari itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Ini yang ditentang oleh Al-Quran. Ingat, kalau kita berpendapat berbeda dengan yang seharusnya, yus'alun, kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Seperti biasa, kita kita lihat hadis berikut ini. Hadis berikut ini yang pertama ada tentang pentingnya ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu adalah memudahkan jalan ke surga. Hadis ini sering ditulis di undangan-undangan, di jemputan-jemputan. Kalau kita bikin undangan pengajian, majelis taklim,
Maka biasanya di atasnya itu ditulis di sini untuk memotivasi orang supaya mendatangi majelis itu. Nah, coba kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilma illa sahhalallahu lahu bihi tariqal jannati." Ya, kita sampai di sini dulu. Jadi, tak ada seorang pun yang yasluku menempuh tariqah jalan. Yatlubu, jalan itu mencari ilmu pengetahuan, ilmu ini. Jadi begitu pentingnya ilmu. Ya. Jadi begitu pentingnya ilmu. Jadi ingat kata ilmu di sini ilmu apa saja, jangan persempit hanya ilmu tentang wudu, ilmu tentang halal haramnya makanan, bukan, sempit sekali Islam kalau begitu. Bayangkan kalau Islam hanya mengurusi wudu, mengurusi makanan yang halal dan haram, ya, bersisik dan tidak bersisik, cuma berkisar di situ saja, ini Islam sempit sekali. Sementara kehidupan kita ini kan luas sekali. Kita butuh sayur mayur setiap hari. Itu yang paling kita butuhkan. Setiap hari kita butuh sayur, setiap hari kita butuh buah-buahan, setiap hari kita butuh ikan, setiap hari kita butuh daging, setiap hari kita butuh kendaraan. Itu kan harus diatur semuanya. Ya. Jadi Al-Quran Nabi mengatakan, "Ma min rajulin." Tidak ada seorang pun, ini rajulin kita artikan seorang pun, yasluku yang menempuh, ini kata-kata suluk yang menempuh. Tariqah jalan, yatlubu fihi, di mana di dalam perjalanan itu mencari ilmu, illa kecuali sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Kecuali bahwa Allah juga memudahkan baginya menempuh jalan menuju kepada surga. Jadi jalan menuju kepada ilmu sekaligus jalan menuju surga. Jadi ketika Bapak, Ibu, Tuan dan Puan tadi petang berniat, sudah menyiapkan semuanya, handphonenya, laptopnya, tape-nya, Zoom-nya, kemudian sudah siapkan semua yang dibutuhkan, mungkin termasuk juga kopinya, termasuk camilannya, sudah disiapkan semuanya untuk belajar, maka itu merupakan persiapan Bapak, Ibu, Tuan dan Puan untuk menuju ke surga, berdasarkan hadis ini. Ya. Ini hadis ini sangat terkenal, masyhur ya. Jadi siapa yang memudahkan jalannya menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Waman abta'a bihi amaluhu, siapa yang memperlambat amalnya, jadi artinya ilmu itu nanti harus diamalkan. Waman abta'a bihi amalu, siapa yang memperlambat amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, garis nasabnya tidak bisa membantunya untuk mempercepatnya, atau tidak bisa membantunya untuk memberikan manfaat. Secara bahasa yusri itu mempercepat ya. Jadi artinya apa? Dari sisi amal orang tidak dilihat nasabnya. Yang dilihat adalah siapa yang paling cepat beramal, itu yang dinilai Allah. Makanya kata-kata yusri di sini muncul Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mengatakan, yaitu sari'u, bersegeralah, sari'u ila maghfiratin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Nah, jadi ini adalah hadis pertama. Hadis Abu Daud nomor 3158. Hadis terakhir, hanya boleh pada dua hal. Ini adalah dari Qais bin Abi Hazim. Ya, jadi dari Zuhri mengatakan, saya mendengarkan Qais bin Abi Hazim berkata, Sami'tu Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Hazim ya, saya mendengarkan Abdullah bin Mas'ud berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada hasad. Hasad itu dengki, iri hati. Illa kecuali fisnataini, kecuali pada dua hal. Rajulun atahullah, yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya malan, harta benda, fasullita ala halakatihi fil haqqi. Tetapi dia sibuk mempergunakan hartanya tersebut dalam menegakkan kebenaran, di jalan kebenaran, fil haqqi. Jadi ada orang diberikan harta, tapi dia sibuk mencari harta dan menghabiskan hartanya di jalan yang benar. Ingat, di jalan yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmata
Dan seseorang yang Allah berikan kepada hikmah, ingat tadi kata hikmah, fahuwa yaqdi, kemudian dia yaqdi. Yaqdi itu secara bahasa artinya memutuskan hukum. Maka tadi ada istilah hikmah itu arif, ya, wise. Dia memutuskan hukum dengan hikmah itu wayu alimuha, dan mengamalkannya, ya, dan mengajarkannya. Yu'allimuha, mengajarkannya kepada orang lainnya. Jadi orang kedua adalah orang yang Allah berikan hikmah kepadanya, lalu dia memutuskan hukum. Kata hukum di sini bukan hanya hukum pidana perdata, tapi memutuskan pendapat, memutuskan apapun berdasarkan hikmah tersebut, dan mengajarkan hikmahnya, ilmunya. Ingat, mengajarkan ilmunya. Makanya jemaah sekalian, berkali-kali kita sampaikan di sini bahwa umat Islam itu sebetulnya hanya dua pilihannya. Yang pertama, apakah dia menjadi pencari harta benda ini? Apakah dia menjadi pekerja keras untuk mencari harta benda, atau pembelajar keras untuk hikmah? Jadi pekerja keras dan pembelajar keras itu umat Islam. Tidak ada in between, tidak ada di antara keduanya. Ya. Jadi apabila keduanya, berarti dia membebani Rasulullah, membebani nanti imam zaman. Jadi manusia itu, atau terutama umat Islam itu, pekerja keras kah ataukah pencari ilmu keras? Cuma dua. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi. Tapi minimal salah satu dari keduanya. Tapi ingat, lebih buruk lagi tidak dua-duanya. Ingat, paling baik kalau dua-duanya, tapi paling buruk kalau tidak dua-duanya. Maka orang boleh hasad hanya pada dua kelompok ini. Ini hadisnya, hadis Bukhari nomor 71. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dan khilaf itu adalah kesalahan dan khilafan yang bersumber dari Al-Fakir sendiri, dan karenanya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Silakan yang bertanya, yang ada pertanyaan. Tanya Pak Ustadz, Wawa. Ya, silakan. Pak Ustadz, Wan ya. Bismillah. Pak Ustadz, hasad kan dilarang ya Pak Ustadz ya. Ya. Padahal apa namanya, sebenarnya kalau kita bicara secara physically kan dia belum melakukan kejahatan sebenarnya, dia cuma iri aja kan, hasad itu. Kenapa sampai apa namanya, Allah itu melarang gitu loh Pak Ustadz, apa namanya, hasad itu, dan bisa membawa kemudaratan. Nah sementara dia sendiri belum melakukan apa-apa kecuali iri aja gitu loh misalnya gitu Pak Ustadz. Itu satu Pak Ustadz. Yang kedua, bahwa Allah berjanji akan membalas, tadi penjelasan Pak Ustadz, perbuatan buruk seseorang setimpal dengan apa yang dia perbuat di dunia. Maksud saya gini Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah bertobat, apakah Tuhan juga tetap membalasnya di dunia terhadap pekerjaan buruknya kemarin itu, atau ketika dia bertobat dia sudah otomatis diampuni dan gak ada balasan lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, dalam agama itu ada dua dosa. Ada dosa lahir, ada dosa batin. Ya, dosa batin. Misalnya bersangka buruk kepada orang itu kan batin, ya, dosa batin. Jadi bersangka buruk itu namanya su'udzan saja dosa dalam agama. Nah pertanyaannya, kata Wawa tadi, kenapa kok belum dilakukan, baru di pikiran, kok sudah dosa? Ya ini jawabannya adalah karena Islam itu adalah bersifat preventif, bersifat protektif. Apa namanya preventif? Yaitu mencegah jauh sebelum kejadian. Ya, karena kalau sudah kejadian kan sudah susah untuk dicegahnya. Nah, kapankah sebuah perbuatan itu dicegah? Di pikiran. Kata filosof, kamu tidak bisa berbuat adil kalau tidak pertama kali berbuat adil dalam pikiran. Karena keadilan itu dimulai dari pikiran. Ya. Jadi harus pikiran dulu. Contohnya kalau kita iri hati, ya. Iri hati yang dosa ya, bukan iri hati yang tadi. Iri hati yang dosa, iri hati yang tidak dilarang. Nah, nanti akan bisa berkembang menjadi kejahatan itu, Pak. Kan rata-rata orang melakukan kejahatan kan iri hati. Ya. Iri hati kepada si A, akhirnya dia akan mengganjal supaya jangan naik pangkat, gitu. Jangan dia dipromosikan, gitu. Jangan sampai dia ini dan itu poin-poinnya bagus, maka diceritakanlah, dibuat-buatlah cerita tentang keburukannya. Nah begitu.
Jadi kesimpulannya kalau sudah ada di pikiran, nanti lama-kelamaan menjelma menjadi perbuatan. Makanya agama itu selalu bermula dari jauh sebelumnya, karena agama itu tindakannya preventif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya tadi yang kedua? Itu Pak Ustadz, apa namanya, tentang balasan tentang perbuatan jahat seseorang. Ya, pertanyaannya apakah dia tetap dibalas di akhirat kalau di dunia sudah bertaubat? Jawabannya tidak. Karena kalau bertaubat berarti sudah dimaafkan oleh Tuhan. Begitu. Jadi, itulah pentingnya bertaubat. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, karena kalau kita tidak bertobat mau meninggal ya dituntut seperti itu. Jadi kalau kita bertaubat itu berarti kita telah mengaku di hadapan Allah, dan Allah nanti akan mengampuni. Kan salah satu sifat Allah adalah pengampun. Nah, kepengampunan itu Allah berikan apabila satu, kitanya mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, tidak perlu di hadapan manusia, di hadapan Allah. Yang kedua, setelah itu kemudian kita datang kepada Rasulullah. Karena Rasulullah juga harus ikut nanti meminta ampunkan kita di akhirat. Namanya wasilah. Namanya apa namanya? Namanya syafaat. Ya, jadi syafaat Nabi. Makanya bagaimana cara datang kepada Nabi? Rajin berselawat kepadanya. Terutama pada saat kita berdoa, kita berselawat kepadanya. Maka Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mungkin masih ingat, setiap kita sebelum berdoa, biasanya pasti ada selawat di depannya. Ya, selalu ada selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru berdoa. Arab biasanya berdoa dulu, Rab. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan seterusnya, baru kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Supaya apa? Supaya kita disertai Nabi di dalam doa kita. Ya, sehingga kalau kita dapatkan syafaat dari Nabi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, seperti yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 64 itu. Harus datang kepada Nabi. Ja'uka, mereka harus datang kepada Muhammad, fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Baru mereka istighfar kepada Allah, dan Rasul juga ikut istighfarkan mereka. Lawajadullaha tawwaban rahimah. Barulah mereka menemukan Allah itu penerima taubat dan Maha Penyayang. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.